I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Susilawati Dewi. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kelompok 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu psikologi umum Bapak Irfan Fahrija yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawa. Materi yang akan kami bawa yaitu psikologi kerohanian. Kami mengambil psikologi kerohanian lebih kepada psikologi religi. Kenapa demikian? Karena mayoritas di Indonesia sendiri yaitu memeluk agama. Dalam psikologi religi ini juga kami mengangkat satu, yaitu konsep psikologi Islam. Karena di Indonesia mayoritas adalah memeluk agama Islam. Ya, sebelum kita ke pemateri, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tiara Nur Fadila. Sebelumnya kita ucapkan bismillah terlebih dahulu sebelum memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada pemateri pertama kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fadila. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kerohanian atau spiritualitas merupakan segala kondisi pada pikiran manusia yang berkaitan dengan peran jiwa sebagai esensi bagi kehidupan. Tujuan psikologi kerohanian seringkali melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan individu dengan aspek spiritualnya. Ini dapat membantu seseorang menemukan makna hidup, memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai spiritual, dan mencari keseimbangan serta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Materi kedua akan dijelaskan oleh Salsa Anggraini. Di sini ada tokoh-tokoh psikologi kerohanian. Yang pertama, Viktor Frankl. Viktor membuat teori logoterapi yang didasari pergulatan hidupnya selama tinggal di camp. Logoterapi ini memusatkan perhatian kepada pencarian makna hidup sang pasien. Kata logos sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Yang kedua ada Carl Jung. Yang ketiga ada Abraham Maslow. Yang keempat ada Ken Wilber. Selanjutnya ada karakteristik psikologi kerohanian. Yang pertama, pencarian makna. Fokus pada eksplorasi, tujuan, dan makna eksistensi manusia. Yang kedua, ada koneksi spiritualitas dan kesehatan mental, menyelidiki hubungan antara dimensi spiritual dengan psikologi kesejahteraan. Yang ketiga, ada pertumbuhan pribadi, menekankan perkembangan individu melalui nilai-nilai spiritual dan makna kehidupan. Yang keempat, trasendensi, mengakui pengalaman yang melampaui batas-batas kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada resiliensi spiritual, mengidentifikasi kekuatan dalam keyakinan dan praktik spiritual saat menghadapi kesulitan. Yang keenam, ada pemahaman akan keselarasan, mengintegrasikan dimensi spiritual dengan kesehatan mental untuk mencapai keseimbangan. Materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penguatan kesejahteraan melalui praktek spiritual melibatkan pengembangan keadaan pikiran yang lebih positif, peningkatan keberanian dalam menghadapi tantangan serta memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek spiritual juga dapat membantu dalam menemukan makna hidup yang tadi yang lebih dalam dan menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Materi keempat akan dijelaskan oleh Nabila Rida Syarifah. Religiusitas dan spiritualitas.
Religiositas dianggap bersifat formal dan intuisional karena merefleksikan komitmen terhadap keyakinan dan praktek-praktek menurut tradisi atau keagamaan tertentu, sementara spiritualitas diasosiasikan dengan pengalaman personal dan bersifat fungsional, serta direfleksikan untuk upaya individu memperoleh tujuan dan makna hidup. Agama atau religiositas adalah suatu pola, nilai, keyakinan, simbol, atau perilaku dan pengalaman yang terintuisi, yang diketahui bersama dalam masyarakat dan diturunkan melalui tradisi. Sedangkan spiritualitas didefinisikan sebagai proses pencarian makna, tujuan, moralitas, kesejahteraan dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan realitas yang hakiki. Religiositas memiliki dasar-dasar teologi yang berasal dari ajaran atau doktrin agama tertentu. Kehidupan manusia yang akan diarahkan mengikuti prinsip-prinsip yang berasal dari Tuhan, serta religiositas memiliki metode atau praktek ibadah yang diajarkan oleh agamanya. Praktek ibadah yang dilakukan akan membawa manfaat bagi seseorang secara psikologis bila dilakukan dengan penghayatan yang ditujukan kepada Tuhan. Sedangkan dalam spiritualitas tidak terdapat panduan dan dasar teologi tersebut, tetapi menjadi sebuah pencarian personal bagi seseorang. Spiritualitas membantu seseorang dalam mendefinisikan kebenaran, keunikan diri, kesungguhan diri, dan menegaskan individualitas seseorang. Selanjutnya ada perspektif psikologi barat. Psikologi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak zaman Greek, bermula dengan Plato hinggalah masa kini. Beberapa pendapat tentang jiwa dan tingkah laku manusia telah dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi. Pada tahun 1890 sampai 1950, bidang psikologi dikuasai oleh perspektif atau mahjab. Dari pandangan sepintas, lalu dari pengaruh mahjab, di dalam bidang psikologi terdapat 3 kategori kuasa utama penggerak bidang tersebut. Yang selain daripada itu, pendapat yang menjadi kuasa penggerak bidang ini, psikologi modern juga boleh dikatakan memiliki pengaruh yang dikuasai oleh 5 perspektif dari negara barat, yaitu psikodinamik, behaviorisme, psikobiologi, kognitif, dan kemanusiaan. Kelima perspektif ini digunakan sebagai suatu untuk melihat tingkah laku manusia dari beberapa sudut pandang yang berlainan. Ini juga memberi suatu jalan bagi para penyelidik untuk mempelajari tingkah laku manusia dari sudut yang dipikirkan sesuai. Tiap-tiap perspektif ini ada kebaikan masing-masing dan juga dapat menyumbangkan aspek-aspek baru tentang tingkah laku manusia yang dari beberapa sudut pandang. Oleh karena itu, psikologi senantiasa dipenuhi dengan teori-teori baru, mencari penerangan tentang manusia yang bukan saja datang dari satu pendapat, melainkan berbagai jenis pendekatan yang berbeda-beda. Materi kelima akan dijelaskan oleh Rahma Nabila. Saya Rahma Nabila, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep psikologi Islam. Istilah psikologi Islam banyak diartikan dengan pengertian yang beragam. Ada yang mengartikan bahwa psikologi Islam sebagai konsep dan praktik psikologi modern yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis dan tidak bertentangan dengannya. Ada juga yang mengatakan bahwa psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Kita ketahui bahwa sumber ajaran Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, psikologi berdasarkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna.
Kandungan di dalamnya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia yang berhubungan dengan dirinya, sesama manusia, alam sekitar, dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Hal ini karena dimensi manusia yang meliputi jasad dan ruh, serta nafs atau jiwa. Disinilah psikologi memegang peranan penting dalam mengungkap tabir dalam kemaslahatan jiwa manusia. Salah satu kajian yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran adalah tentang kepribadian manusia. Yang kedua, psikologi menurut hadis dapat ditarik kesimpulan bahwa keimanan seseorang memiliki peran yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Keimanan merupakan sesuatu yang akan mengarahkan dan membentuk perilaku seseorang baik ketika dia berinteraksi dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Keimanan merupakan neraca yang dipergunakan untuk mengukur semua amal perbuatan seseorang. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari psikologi. Yang pertama, sangat akurat karena sumbernya dapat dipercaya selama-lamanya. Yang kedua, mempelajari aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia berupa al-ruh, an-nafs, al-qalb, al-akal, dan al-fitrah. Yang ketiga, melengkapi psikologi umum. Yang keempat, menganalisa dengan memfungsikan akal dan keimanan, yakni dengan cara mengoptimalkan daya nalar yang objektif, ilmiah, dengan metodologinya yang tepat. Kekurangannya, karena banyak perbedaan di antara para ilmuwan psikologi yang akhirnya mereka saling berselisih. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Siti Roudina. Berikut beberapa implikasi psikologi kerohanian dalam pendidikan, antara lain 1. Pengembangan keseimbangan mental menyediakan strategi dan praktik untuk memperkuat ketahanan mental siswa, membantu mereka mengatasi stres agar siswa mampu menyerap ilmu secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kedua, pembangunan karakter mengintegrasikan nilai-nilai seperti empati, kebaikan, kesabaran, dan pemahaman diri untuk membentuk karakter yang kuat sehingga siswa memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan pengajaran. Ketiga, pemberian makna dan tujuan membantu siswa menemukan makna hidup dan tujuan yang lebih besar, sehingga mereka mampu merencanakan masa depan secara terarah, terencana, dan bijak. Keempat, pembelajaran holistik mengintegrasikan aspek spiritual dalam kurikulum untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu mereka memahami dunia dengan cara yang lebih luas dan mendalam. Kelima, pengembangan kebijaksanaan moral memfasilitasi refleksi diri dan peningkatan moralitas siswa, mempersiapkan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Kesimpulannya yaitu psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Kerohanian atau spiritualitas merupakan segala kondisi pada pikiran manusia yang berkaitan dengan peran jiwa sebagai esensi bagi kehidupan. Istilah kerohanian atau spiritualitas tidak memiliki definisi yang pasti, meskipun para ilmuwan di bidang ilmu sosial telah menetapkan spiritualitas sebagai pencarian untuk yang dikaitkan dengan kudus, di mana suci secara luas didefinisikan sebagai sesuatu yang diatur terpisah dari umumnya dan pantas dihormati. Tujuan psikologi kerohanian seringkali melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan individu dengan aspek spiritualnya. Ini dapat membantu seseorang menemukan makna hidup, memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai spiritual, dan mencari keseimbangan serta kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik psikologi kerohanian diantaranya pencarian makna, koneksi spiritualitas dan kesehatan mental, pertumbuhan pribadi,
transendensi, resiliensi spiritual, dan pemahaman akan keselarasan. Prinsip dalam psikologi kerohanian juga meliputi integrasi spiritualitas dengan kesehatan mental, pertumbuhan pribadi melalui pencarian makna, dan penguatan kesejahteraan melalui praktik spiritual. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir telah kami paparkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, silakan kami buka sesi tanya jawab dan boleh berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Kami dari kelompok 6 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.